Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Safira Azahra dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Prodi S1 Pendidikan Biologi. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya pada kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan hari Jumat yang berjudul menguatkan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa untuk membangun negeri menuju Indonesia Harmoni oleh Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Waktu yang digunakan dalam penggunaan internet di Indonesia didominasi oleh Gen Z dan milenial. Gen Z sebanyak 69,9 dan milenial sebanyak 75,5. Itu membuktikan bahwa remaja atau anak-anak zaman sekarang lebih sering menghabiskan waktunya oleh gadget, HP, dan sosmed. Penggunaan internet di Indonesia totalnya ada 196,7 juta dan 145,4 juta merupakan Gen Z dan milenial. Dan itu berarti 73,9% penggunaan internet didominasi oleh Gen Z dan milenial. Dan mereka rata-rata menghabiskan 8 jam sehari untuk melihat HP, nge-scroll TikTok, dan main sosial media. Tapi teman-teman, untuk menjadi generasi-generasi seperti sekarang memang memerlukan internet. Tapi kita juga harus cerdas dalam bersosial media, karena hoax sekarang di mana-mana. Jaringan internet yang terbuka juga diiringi dengan perkembangan berita palsu menggunakan platform media. Apapun faktornya akan salah di mata seorang yang telah menerima kebohongan berulang kali. Sampai-sampai ya teman-teman, mungkin ada idolanya yang di awal dirasa baik, tapi jika di tengah-tengah menyandung sebuah kasus, langsung itu menjadi buruk dan seakan-akan kebaikannya sudah tidak guna lagi. Jadi marilah kita harus berhati-hati dan harus cerdas untuk bermain sosial media. Lanjut, sekarang konflik SARA itu di mana-mana. Ya karena salah satunya akibat dari sosial media. Pesan satu ke pesan lainnya tersambung sangat luas dan cepat. Keadaan Indonesia yang beragam membuat pluralisme gampang terjadi di mana-mana. Karena Indonesia memiliki banyak sekali ras, suku, budaya yang memang menjadi ciri khas, tapi bisa juga menjadi kebalikannya, menjadi bumerang untuk kita sendiri untuk diadu domba sesama bangsa Indonesia. Indeks kerentanan konflik dari seluruh negara, Indonesia menempati ranking 99 dari 179 negara. Apa sih dampaknya konflik yang ada di berbagai negara? Mulai dari Israel, ada dari Sundan yang mengalami kelaparan berparah-parah. Banyak sekali anak-anak di sana yang mengalami gizi buruk. Dan di Israel benar-benar sangat memprihatinkan. Bahkan umat Islam sendiri tidak bisa untuk melakukan ibadah di masjidnya di Palestina karena yang melawan itu, yang memulai duluan itu Israel. Jadi mereka tuh perang persaudaraan gitu, yang menyebabkan banyak sekali bangunan-bangunan sampai masjid itu hancur gitu teman-teman. Setiap hari di sana terdengar suara bom, ledakan. Kalau anak-anak di Indonesia bersukaria, tapi di sana mereka sudah harus mendengarkan suara bom dari kecil. Bukan hanya di Israel lawan Palestina saja teman-teman, tapi Irak lawan Iran juga. Makanya kita harus hati-hati teman-teman. Oke, lanjut. Tapi kita harus bersyukur karena dari awal Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi. Semangat para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara sangatlah tinggi. Munculnya kerelaan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok
karena ingin merdeka bersama-sama. Sampai ada kutipan yang berbunyi, bangsa ini milik bersama, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Bung Karno pun memberikan sebuah kutipan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Karena sekarang kasus diadu domba itu benar-benar sangat nyata, teman-teman. Dari teman sampai ke teman, dari suku ke suku, dari wilayah ke wilayah, bahkan dari kecamatan-kecamatan lain pun ada, teman-teman. Jadi kita harus mawas diri, kita harus cerdas dalam bersosial media. Kita tidak boleh termakan oleh hoaks-hoaks yang ada di luaran sana. Selanjutnya, kita bicara tentang sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang kita peroleh saat ini adalah perjuangan tumpah darah bangsa Indonesia yang pantang menyerah demi mengibarkan bendera merah putih di tanah air. Seperti cerita Bung Tomo, peristiwa yang terjadi pada 10 November 1945, ada sebanyak kurang lebih 16.000 pejuang gugur dan lebih dari 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Meskipun begitu, peristiwa ini berhasil menggelorakan semangat juang para bangsa Indonesia. Ada lagi, yaitu Jenderal Sudirman. Beliau tetap bergerilya meskipun dalam keadaan sakit sekalipun. Karena beliau ingin membuktikan pada dunia bahwa Indonesia tetap berdaulat dalam keadaan apapun. Sejarah-sejarah tadi membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat kuat pada saat menghadapi ancaman eksternal. Itu karena Indonesia memiliki beberapa nilai-nilai bangsa. Yang pertama, menghormati perbedaan yang terjadi di kawasan atau di bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, yaitu selalu optimis dan percaya diri. Yang ketiga, ada nasionalisme dan harga diri yang dibela mati-matian. Yang keempat, ada kebersamaan dan gotong royong yang sudah dibangun sejak awal nenek moyang kita. Selanjutnya ada rela berkorban dan pantang menyerah demi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, ada mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Itu berarti bahwa bangsa Indonesia mulai mawas diri, Indonesia sudah mulai bisa mengendalikan dirinya sendiri sejak awal demi merdekanya bangsa Indonesia. Itulah nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus kita pahami sebagai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa dan nilai-nilainya. Nah, di sini peran mahasiswa pun dibutuhkan untuk membangun negeri menuju Indonesia harmoni tentunya. Yang pertama, mahasiswa bisa menjadi agen perubahan, mendorong kelompok masyarakat dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah penjaga nilai, menjaga nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Lalu ada penerus bangsa. Sebagai mahasiswa, kita akan memegang negara ini kurang lebih 5 tahun atau 10 tahun kemudian, menjaga dan mewariskan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Dan ada juga pengontrol sosial, karena kalau bukan kita para generasi-generasi muda, akan siapa lagi yang mengontrol untuk bangsa ini? Lalu teman-teman, di Indonesia sendiri sejak awal sudah menyebarkan agama, yaitu ada agama Hindu, ada agama Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Penyebaran agama di Indonesia dilaksanakan dengan proses asimilasi dengan budaya yang ada di Indonesia. Tidak ada pertumpahan darah dalam penyebaran agama di Indonesia. Dan juga penyebaran agama dilakukan dengan menumbuhkan nilai-nilai pada setiap agama. Itu semua yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam pembuatan PPT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.